Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Ruli Amada dari kelas 6A. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia itu sendiri sebagai aset membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Buktinya, pertumbuhan sektor ekonomi sekarang sudah meningkat hingga 5,76% dibandingkan sektor pertambangan dan pengalian listrik, pertanian, dan sektor lainnya. Jika terus begini, sektor perekonomian Indonesia pastinya semakin berkembang dan maju pesat hingga mendunia. Contoh usaha di bidang ekonomi kreatif. Banyak sekali usaha-usaha yang dijalankan dengan menggunakan konsep ekonomi kreatif. Apa saja sih usaha-usaha di bidang ekonomi kreatif tersebut? Berikut contohnya. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Sebenarnya dari dulu untuk membuat suatu iklan memang dibutuhkan orang yang memiliki ide-ide kreatif agar iklan yang dibuat bisa menarik perhatian konsumen. Periklanan ini bisa dijadikan sebagai ajang para pelaku ekonomi kreatif untuk menawarkan jasanya dalam membuat iklan. Pembuatan iklan ini tidak hanya membuat ide kreatif saja, tapi juga menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Periklanan ini dilakukan melalui media elektronik seperti smartphone, radio, dan televisi, maupun bisa dilakukan menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah. Dengan memasukkan konsep ekonomi kreatif ke dalam periklanan, dapat dipastikan jika iklan yang dihasilkan akan terlihat berbeda dan menarik para pelakunya. Yang kedua, saya kasih contoh arsitektur. Konsep ekonomi kreatif ini juga bisa dilakukan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Hal ini tentu saja bisa karena di zaman yang semakin maju ini banyak generasi milenial yang ingin mempunyai konsep rumah atau hunian yang unik atau bahasa sekarangnya agak lebih estetik. Tidak hanya untuk membangun rumah saja, ekonomi kreatif ini bisa dimasukkan dalam semua bidang terkait arsitektur seperti perencanaan kota, kegiatan teknik sipil, pembangunan taman kota, dan masih banyak lagi. Ekonomi kreatif ini sangat cocok dan pas untuk semua bidang terkait arsitektur. Yang ketiga ada pasar barang seni. Hal ini tentu saja sangat membutuhkan konsep ekonomi kreatif di dalamnya, karena seni memang berhubungan erat dengan ide kreatif dan inovatif. Semua seni membutuhkan kreativitas yang tinggi seperti patung, lukisan, hingga musik. Para seniman bisa menambahkan konsep ekonomi kreatif ini ke dalam kehidupan seni mereka. Hal ini bisa dilakukan untuk melakukan lelang atau pameran seni. Yang keempat ada craft atau kerajinan. Para pengrajin memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan. Walaupun kerajinan diproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi
hal tersebut bukan penghalang bagi para pengrajin untuk memakai konsep tersebut di ekonomi kreatif. Karena walaupun kerajinan dihasilkan tidak banyak, tapi kualitas dari kerajinan tersebut yang bisa mengangkat nama pengrajin tersebut, nama para pengrajin tersebut. Kerajinan pada umumnya memang masih dibuat dengan cara tradisional atau membuat cara manual. Disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ide kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para pengrajin di Indonesia menerapkan hal ini, maka bisa dipastikan jika kerajinan dari Indonesia bisa mendunia nantinya. Para pengrajin bisa memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan, walaupun kerajinan bisa terproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit atau minim, tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang para pengrajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Karena walaupun kerajinan yang dihasilkan tidak banyak, tapi kualitas dari kerajinan tersebut yang bisa mengangkat nama para pengrajin. Kerajinan pada umumnya memang bisa dibuat dengan cara tradisional. Disinilah dibutuhkan daya manusia yang memiliki kemampuan dan ide atau kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para pengrajin di Indonesia menerapkan hal ini, maka pasti bisa dipastikan di Indonesia bisa menjadi mendunia untuk para pengrajin lainnya. Yang kelima, ada desain. Kegiatan desain memang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif di bidang ini, mulai dari mendesain sebuah produk, desain grafis, dan desain interior, dan lainnya. Kreativitas di dalam pembuatannya. Terus kita pasti bertanya, apa sih manfaat ekonomi kreatif ini pada suatu unsur? Manfaat ekonomi kreatif ini bukan hanya sangat penting bagi pengusaha, namun juga bisa bagi suatu negara, bangsa kita, karena dapat mensejahterakan dan suatu negara dan bangsa. Mengapa adanya ekonomi kreatif? Manfaat ekonomi kreatif itu terbentuk dari keinovasian dan kreativitas. Jadi intinya manfaat ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digunakan oleh para inovator dan kreator. Manfaat ekonomi kreatif telah dirasakan oleh negara Indonesia saat ini, karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai nilai kreativitas yang tinggi. Manfaat ekonomi kreatif di Indonesia mayoritas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada industri seni ekonomi kreatif seperti seni, musik, fashion, dan periklanan. Sistem ekonomi di dalam pertumbuhan ekonomi kreatif pun sangat diperlukan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Mengingat dahulu krisis moneter yang melanda Indonesia, dolar yang melambung tinggi yang membuat tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar. Hingga sekarang ini dapat dikatakan negara ini sedang mengalami kekacauan sistem ekonomi. Namun, pemerintah pastinya banyak belajar dan memperbaiki dengan menerapkan kebijakan moneter dengan menyediakan berbagai instrumen kebijakan moneter dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Definisi ekonomi menurut para ahli ada dua. Yang pertama dari Paul Romer 1993. Ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi. Di dunia ini dengan keterbatasan fisik ini, adanya penemuan ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh.
Ide adalah instruksi yang membuat kita mengkombinasi sumber daya fisik yang penyusunannya terbatas menjadi lebih bernilai. Homer juga berpendapat bahwa suatu negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi. Yang kedua, menurut Alvin Toffler 1980, dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi ke dalam 3 gelombang. Pertama adalah gelombang ekonomi pertanian, kedua gelombang ekonomi industri, dan ketiga gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksi gelombang keempat merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan kreatif. Berdasarkan kutipan di atas dari beberapa yang melakukan tindakan ekonomi pada perkembangan industri yang semakin berkembang dan menguntungkan, maka pebisnis dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih bijak berdasarkan pilihan yang terbaik, perkiraan yang lebih menguntungkan. Namun sebelum melakukan tindakan ekonomi, seharusnya harus menomor satukan prinsip ekonomi, karena prinsip ekonomi menjadi landasan dalam sebuah kegiatan ekonomi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.